Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di Andre Creation Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, welcome yang baru masuk ya channel YouTube ini. Di channel YouTube ini kita akan membahas untuk update soal market, teman-teman. Yang pertama kita punya segmen analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua kita ada segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi udah banyak banget requestan yang masuk, thank you banget untuk kalian yang sudah support. Hari ini kita akan bahas lagi ya koin-koin yang udah teman-teman request, yang udah ke delay cukup lama teman-teman. Jadi baru bisa aku bahas. Hari ini kita akan membahas soal Satoshi. Token Satoshi ini di request oleh Oracle. Kemudian juga satu lagi kita akan langsung bahas soal PAL AI teman-teman. Oke, kita akan coba untuk ulas dua token ini hari ini ya. Jadi Satoshi ini adalah token micin teman-teman, berada di peringkat 4444. Wah, 4444 teman-teman. Dengan kapitalisasi pasar itu sekitar 4 miliar rupiah ya, 4 miliar rupiah. Jadi di sini sih dia dapat warning dari CMC karena datanya belum terverifikasi teman-teman. Artinya yang namanya token-token micin memang cenderung datanya itu bisa berubah dengan cepat dan cenderung manipulatif. Jadi kalau teman-teman masuk ke token-token seperti ini ya harus waspadai dan ada banyak fakta yang teman-teman tidak tahu di dalam dari projectnya. Kemudian maksimum supply-nya dia ada di 21 juta satos. Jadi di market kripto itu banyak sekali yang terinspirasi sama Bitcoin. Sampai akhirnya mereka bikin koin-koin taruhan, bikin Bitcoin yang namanya beda, teman-teman. Bikin koin project ya yang menggunakan nama-nama seperti Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dan hal-hal yang berhubungan sama Bitcoin. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik perhatian dan juga mendapat exposure. Ya kalau kita pakai brand-brand yang sudah terkenal, otomatis lebih gampang untuk naik. Nah sekarang mereka promosi juga, jadi itu lebih gampang teman-teman. Nah Satoshi ya, S-nya diganti pakai Z atau nama tokennya Satos, ini udah listing dari 2021 kemarin teman-teman. Kalau kita lihat dari pasarnya, dia hanya ada di PancakeSwap sih kalau kita lihat di sini ya. Sebelumnya udah ada di Probit Global, cuma kayaknya delisting. Sekarang cuma ada di PancakeSwap, ada di DEX PancakeSwap. Kalau kita lihat juga dari supply yang beredar sekarang itu sekitar 10 juta satoshi saja yang ada di market. Sangat-sangat kecil teman-teman. Untuk selang waktu 2 tahun dari 2021 ketika dia pertama listing sampai 2023, dia nggak satupun bisa listing di salah satu exchange. Jadi token ini akan tetap jadi token micin sepertinya dalam waktu yang lama teman-teman. Ini project tentang apa? Kalau kita lihat sih dari sini dia projectnya nggak terlalu jelas ya, kayaknya buat ya biar ada aja teman-teman. Adalah token kripto yang berjalan sepenuhnya di Binance Smart Chain, kemudian di jaringan Ethereum Satoshi dengan standar protokol kontrak pintar. Terus mereka ada mekanisme burning ini yang akan dilakukan teman-teman, di mana mereka akan menciptakan token setiap 10 menit ya, creating new token in the pool every 10 minutes. Dan nggak dijelasin sih di sini bagaimana mekanisme burningnya. Kemudian mereka juga ini ada foundernya ya, menggunakan technical yang seperti Bitcoin, menggunakan mekanisme proof of work dan juga Satoshi a better protocol in mid and proof of burn. Aduh, iyalah, itulah pokoknya ya namanya koin micin teman-teman, mereka ya supaya ada aja. Kalau kita lihat sih dari Certic ya, mereka kebetulan sudah diaudit sama Certic. Mungkin pada masa itu diaudit sama Certic itu adalah sesuatu hal yang keren teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari informasi yang kita dapat di sini, setelah diaudit Certic mereka dapat rating triple B. Ya, poinnya 73. Mereka kuat di code security. Mungkin karena nggak pernah ada yang ngehack ya teman-teman, ya siapa juga yang mau ngehack. Terus juga operational resilience mereka dapat poin yang bagus, governance strength mereka juga cukup bagus. Dari fundamentalnya buruk teman-teman, ada di poin 48 ya, jelek banget ratingnya. Kemudian market stability dia juga punya kelemahan di sana karena volatilitas dari token ini sangat-sangat tinggi, disebabkan ya tadi itu karena market capnya cenderung kecil. Ini ada beberapa
masalah unsolvent gitu teman-teman terhadap projectnya. Dari gas optimize, kemudian juga ada dari logical issue, terus juga ada mathematic issue. Ini masih ada yang belum diselesaikan teman-teman. Jadi ya proyek ini sudah berumur 2 tahun 8 bulan, tapi secara progres kalau saya menilai sih kurang begitu greget ya. Mereka harusnya udah bisa listing di banyak exchange loh dengan posisi yang sekarang untuk memaksimalkan adopsi tentunya. Itu teman-teman. Mari kita lihat di Twitter, mereka lumayan jarang aktif kalau kita perhatikan ya. Kemarin 8 November 2023 mereka aktif. Sebelumnya mereka itu aktif di Januari 2023. Tiba-tiba muncul di November, kemudian nggak ada lagi. Jadi token ini bagi saya adalah token yang udah mati, projectnya udah nggak jalan. Jadi kalau kalian ada yang terperangkap di token-token seperti ini, ya kalian harus ikhlas sih teman-teman. Ikhlas dan ya jangan terlalu berharap juga, oh hari ini harganya naik. Ya memang kalau kita lihat secara fakta technical, pergerakan dari token ini sudah mengalami kenaikan sejak bottoming di kisaran November 2023, kemudian dia rally sekitar berapa nih, 130% dalam beberapa minggu saja. Dan kenaikan yang terjadi cukup bagus, ditunjang sama smart money yang cukup oke. Jadi ada manipulasi yang memang terjadi pada tokennya. Kemudian dari volume perdagangan sih nggak terlalu besar. Saat ini kalau dari support resistance dia berada di level resistance ya teman-teman. Udah masuk ke tahap resistance, biasanya ada aksi taking profit terjadi pada market. Apakah dia bisa naik lagi? Ya mungkin bisa teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih untuk balik ke all time high rasanya agak sulit teman-teman. Rasanya agak sulit, mereka harus ditopang sama kekuatan dari ekosistem yang bagus, termasuk dari tim developer yang bagus. Kalau dari sini sih penilaian saya dari Twitter, mereka nggak terlalu aktif, kemudian project juga nggak terlalu jelas. Ya itu sih, jadi ya segitu sih komennya teman-teman, nggak bisa komen terlalu banyak. Paling ya hati-hati aja buat next time kalau teman-teman cari project. Kalau bisa carilah project yang memang udah agak gede ya, jangan yang micin banget. Kalaupun mau micin banget ya boleh sih invest di project-project tersebut, tapi gunakan dana yang nothing tulus kalau teman-teman hilang. Jadi itu adalah sebuah risiko yang ada di market. Jadi ya itu harus lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih token. Next time kita akan bahas, sekarang kita akan bahas untuk PAL AI. PAAL AI, teman-teman, atau kodenya adalah PAAL atau PAL ya kita bilangnya. PAL, A-nya agak panjang. Teman-teman, PAL AI hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp2.600. Marketnya turun sekitar 12%. Kemarin itu ada sentimen bagus dari market ya, terutama untuk token-token AI karena terpilihnya Argentina presiden yang baru teman-teman, yang pro Bitcoin dan juga pro AI. Nah itu kemarin token-token AI seperti GRT, kemudian Render, Fed AI, Ocean Protocol itu semuanya rally, termasuk juga si token PAL ini teman-teman. PAL, oke, dia sudah tersedia di Get.io ya. Hari ini udah terkoreksi sekitar 8%. Oh, token ini udah rally ternyata cukup lama sejak September 2023 dia terus rally sampai di harganya sekarang. Wow, great teman-teman, great untuk project ini ya. Market cap-nya lumayan di 2 triliun rupiah ya, ada di peringkat 244 di CMC, dan kalau kita lihat dari supply beredarnya dia ada di 760 juta PAL. Sementara maksimum supply-nya nggak terlalu banyak ya, 1 miliar. Kemudian untuk token ini komunitasnya cukup rame. Ini adalah sebuah project yang menggunakan bot teman-teman, chatbot gitu ya, chatbot yang berbasiskan dengan AI yang didesain tentunya dengan formula language yang bisa menyesuaikan dengan human natural ya, supaya bisa dipahami. Wow, ini project bot ya teman-teman, mungkin kayak bot chat gitu di aplikasi Telegram. Jadi kayak ada yang baru masuk terus disapa sama botnya. Ya, PAL adalah chatbot canggih yang dibangun pada teknologi AI dan ML, dirancang untuk meningkatkan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti pemahaman bahasa alami,
pengenalan gambar dan lain sebagainya. Oh, ini menarik sih proyeknya ya. Mungkin teman-teman boleh untuk dipantau. Nah, ini websitenya teman-teman, pal.io. Mereka sudah terintegrate sama Google Cloud sama CoinGecko, disupport ya. Udah listing juga di beberapa exchange. Menurut saya ini bisa jadi salah satu hal yang menarik sih. Di Twitter sendiri aku sempat kepoin juga, tampaknya proyek ini cukup aktif teman-teman. Kalau kita perhatikan dari mereka punya apa namanya, mereka punya sosial media ya. Bahkan mereka sepertinya sudah bisa diakses lewat mobile teman-teman. Ini kita bisa bikin wallet di sini untuk menyimpan aset PAL kita ya, bisa terkoneksikan langsung dengan beberapa centralized exchange ataupun wallet juga teman-teman. Ini kita bisa lakukan login dan menyimpan PAL kita di wallet tersebut. Mereka juga ada integrasi dengan beberapa project seperti Nova Token, join hand with Nova Token, kemudian mereka juga join sama apa nih, Funded Coin App, Funded. Nah, ini mereka juga kolaborasi, kemudian integrasinya cukup besar. Tadi aku lihat, nah ini dia, Palbot Integration. Mereka sudah join di beberapa platform DeFi, tapi platform-platformnya nggak ada yang terlalu familiar ya, nggak gede-gede banget lah teman-teman. Ya, ini platformnya, untuk detailnya teman-teman bisa kunjungi langsung di mereka punya apa namanya, Twitter ya teman-teman. Ini project-project yang terintegrasi sama project PAL. Kemudian di Twitter mereka juga masih banyak sih integrasi-integrasi yang baru mereka lakukan, kayak contohnya sama ini, sama Cray Updates. Kemudian juga ada Sparku. Terus ini ada XRP. Tapi ini bukan Ripple ya, XRP. Terus juga ini ada freelance teman-teman dan lain sebagainya. Jadi cukup aktif ya. Tapi gini, project ini lumayan banyak integrasinya. Cuman integrasinya itu sama project-project yang bisa dibilang nggak terlalu familiar. Menurut saya teman-teman juga harus pantau project ini. Saya nggak bilang project ini gimana-gimana untuk sekarang. Tapi biasanya kalau project udah mulai ada tanda-tanda mencurigakan, harus teman-teman pantau juga ya. Secara rating dari Certic teman-teman, dia kuat di community trust, market stability, sama governance strength. Sementara poin yang lain seperti keamanan, security, fundamental, kemudian operational resilience itu dapat rating yang jelek banget dari Certic. Double B di poin 67 saja. Jadi nggak terlalu gede teman-teman. Harus teman-teman pantau sih untuk project ini, karena masih belum terlalu teruji kalau menurut saya. Kita harus benar-benar clear untuk melihat token ini apakah benar-benar real atau enggak, karena terbilang masih cukup baru juga. Pasarnya dia udah lumayan banyak, ada di Gate.io, Polynex, CoinEx, kemudian OpenOcean. Ya, itu sih beberapa exchange yang bisa memperdagangkan. Teman-teman yang mau coba untuk masuk ke market ini bisa lewat Gate.io yang bisa teman-teman download dan juga dapetin ya, untuk link pendaftarannya di kolom deskripsi channel YouTube ini. Jadi itu bisa dipantau dulu untuk PAL AI teman-teman, karena ini juga terbilang masih cukup baru ya. Secara pergerakan PAL AI mengalami rally lumayan signifikan sejak awal peluncuran. Mungkin ada teman-teman yang notice, wah ini tokennya naik terus ya, ada apa ya, apakah koinnya bagus atau enggak. Dia udah naik sekitar 2400% dalam September, Oktober, November, 2 bulan terakhir aja udah naik sekitar 2000%. Luar biasa, gila ya teman-teman. Trennya masih cukup bagus, belum terputus kelihatannya. Di sini dia punya tren lain yang tentunya bisa menjadi sebuah tolak ukur. Let's say kalau proyek ini sudah berbalik arah, pasti dia sudah memberikan indikasi penurunan yang berpotensi teman-teman. Untuk saat ini pergerakannya masih cenderung rally, masih cenderung baik. Secara pergerakan di time frame kecil, kalau kita perhatikan saat ini dia punya level support paling dekat itu di range 0,15 dolar. Ini level support terdekatnya. Level support berikutnya ada di sini di 0,09. Oh, cukup jauh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, menurut saya agak ya resiko lah teman-teman. Tapi kalau yang nekat ya monggo aja sih, itu kan duit kalian. Tapi kalau yang mau cari harga-harga wajar, menurut saya lebih baik untuk menunggu kapan dia bakalan koreksi teman-teman. Ini belum ada tanda-tanda koreksi sebenarnya. Kemarin juga di perdagangan tanggal 18 November ya. Hari ini kan tanggal 21 November.
Nah, itu marketnya mengalami kenaikan volume lumayan signifikan, tapi pergerakannya cenderung stabil. Indikasinya adalah banyak seller yang udah melakukan penjualan, tapi di saat yang sama buyer juga banyak yang melakukan akumulasi. Itu sih dari PAL AI, overall masih rally. Nah, kita bisa cek juga dia teman-teman di sini penjelajahan blockchain, dia pakai Etherscan. Nah, di sini kita bisa cek ya seperti apa posisi holdernya di Etherscan. Kalau kita lihat dari posisi holder, mereka itu paling banyak dipegang oleh wallet yang ini. Kita nggak tahu dia siapa, tapi yang pasti dia punya 34% dari total supply yang ada saat ini dengan tingkat akumulasi yang terus dilakukan, teman-teman. Oh, ini bayarnya cukup antusias, teman-teman. Sejak Agustus dia memang sudah melakukan beli dan sampai sekarang dia terus melakukan beli tanpa pernah melakukan penjualan. Jadi itulah dari sudut pandang money flow ya, pergerakan dari PAL ini terus mengalami rally karena bayarnya ini, si whales-nya ini dia terus melakukan akumulasi tanpa henti selama 3 bulan terakhir. Kalau kita lihat dari wallet nomor 3, ini cukup mix teman-teman, dia stabil aja, sideways aja, bahkan ada beberapa kali distribusi yang dilakukan ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian juga ini ada security token vesting. Token vesting ini biasanya stabil sih. Oh, dilihat dari analitiknya dia justru mengalami kenaikan 15 Oktober kemarin aja, terus nggak ada penambahan. Jadi itu sih teman-teman, overall bagus-bagus saja untuk PAL secara fundamental aja yang teman-teman harus pantau. Secara teknikal dia bagus, secara money flow juga masih cenderung bagus karena whales-nya terus melakukan akumulasi. Jadi paling gitu aja buat PAL ya. Kalau again, kalau teman-teman mau masuk harus dipikir-pikir lagi. Kalau teman-teman berani mengambil resiko mau ambil sekarang, yaitu keputusan kalian. Kalau teman-teman mau nunggu, kalau saya sih nunggu ya, koreksi dulu. Mungkin cari beberapa level yang cukup menarik. Let's say kalau seandainya nih dia koreksi di harga sekarang, teman-teman bisa pakai Fibonacci, tarik dari swing high ke swing low-nya. Teman-teman bisa temukan Fibo 61,8. Cari aja berapa level Fibo 61,8, biasanya akan tepat di level support yang cukup kuat. Kalau di sini sih kelihatan di kisaran 0,14 0,15. Kisaran level tersebut cukup menarik kalau teman-teman yang mau melakukan akumulasi. Gitu paling buat update PAL ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga banyak sekali PR teman-teman, ada banyak koin yang harus dibahas. Jadi mohon maaf kalau koin-koinnya mungkin ada keterlambatan untuk dibahas ya. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.